Shalom warga kerajaan sorga, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Pimpinan Tuhan diambil dari Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, bangsa Israel baru saja dibebaskan Tuhan dari sebuah perbudakan di Mesir. Tuhan mau menuntun mereka ke tanah perjanjian melalui janjinya kepada Musa. Nah, cara tercepat menuju kepada tanah perjanjian itu adalah melalui rute jalan ke negeri orang Filistin, dan ada kemungkinan besar mereka akan dihadang dan harus bertempur. Setelah 400 tahun perbudakan, bangsa Israel tidak memiliki kemampuan militer yang terlatih. Karena mereka belum siap menghadapi konflik bersenjata, Tuhan melindungi mereka dengan menuntun mereka ke jalan yang lebih aman, meskipun itu bukan yang paling cepat sampai ke tujuan. Nah, kita selalu mau cepat sampai ke tujuan yang kita ingini. Kita mau cepat sembuh, cepat hutang terbayar, cepat masalah rumah tangga selesai, cepat keinginan dan doa kita dijawab Tuhan. Di sisi Tuhan, Dia tahu bahwa sebagai orang percaya, kita mudah putus asa jika kita menghadapi pergumulan dan ujian yang melebihi kekuatan kita. Khususnya, jika perjalanan iman kita masih terlalu dini, sama seperti bangsa Israel di kisah ini. Tuhan tahu saat di mana iman kita masih dalam kondisi lemah, oleh sebab itu Dia menuntun kita menjauh dari sebuah pergumulan yang berat dengan menuntun kita melalui jalur lain yang memang akan memakan waktu lebih lama. Pelatih tinju yang baik akan selalu mengatur lawan atletnya sesuai dengan kedewasaan dan kemampuan dia bertinju. Semakin lama kita berjalan dengan Tuhan, iman kita juga akan makin dikuatkan, dan semakin kuat iman kita, itu akan semakin besar pergumulan yang kita hadapi. Tetapi untungnya seperti yang ditulis oleh Paulus di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Tuhan mengerti apa yang bisa dan tidak bisa kita tanggung. Bagi orang Israel, jalur yang paling pendek pasti tampak seperti jalan yang tepat karena itu yang tercepat. Tetapi bahaya di jalan itu terlalu besar. Kita sering mengalami hal yang sama dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Arah yang tampaknya benar di benak kita mungkin sebenarnya terlalu berbahaya bagi kehidupan kita. Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadikanlah doa kita hari ini, terima kasih Tuhan buat pimpinanmu atas perjalanan imanku. Seringkali aku ingin agar semuanya cepat selesai, tetapi aku tahu bahwa Engkau tidak pernah salah. Pimpinanmu atas langkah-langkahku pasti sempurna. Jalan yang Engkau pilih pasti tidak salah. Ajar aku untuk sabar dan senantiasa mengucap syukur, karena aku tahu bahwa rancanganmu lebih baik daripada rancanganku yang sangat terbatas ini. Terima kasih Tuhan, aku percaya atas pimpinanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami baru saja mendengarkan sebuah renungan yang indah, firman Tuhan yang indah, yang mengingatkan kami bahwa jalan yang cepat belum tentu itu tepat. Jalan yang cepat belum tentu itu jalan yang baik buat kami. Karena kami tahu Tuhan hari ini kembali bahwa pimpinan Tuhan itu pasti selalu indah, pasti selalu tepat, dan pasti membawa kami kepada tujuan yang tepat. Hari ini, kalau mungkin proses kami agak sedikit lama, kami mau mulai hari ini dengan ucapan syukur karena kami tahu bahwa apapun yang ada di depan kami, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi setiap kami. Aku berdoa Tuhan, setiap kami hari ini akan ditopang sama kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah makanan bagi roh sama jiwa kami yang paling sehat. Dan itu sebabnya hari ini kembali, setelah kami mendengarkan, setelah kami merenungkan, kami akan melakukan firman-Mu. Kami buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib, yang sudah mengaruniakan keselamatan bagi kami yang percaya. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you and have a blessed day.